Jika bertemu di jalan sempit, yang kuat akan menang. Saat dikepung musuh baik di depan maupun di belakang. Tim ini kembali menggunakan strategi ke-36 dalam strategi. Sudah siap, kawan? Musuh yang tidak tahu. Namun mereka mendorong tangki ke dalam air. Tapi saat air sungai terus naik, semua orang dengan cepat mengenakan pakaian selam mereka. Dan sekarang musuh di atas masih menyerang mereka. Tapi mereka tidak bisa keluar dari tangki. Setelah beberapa saat, seluruh tangki dibanjiri air. Dan oksigen yang mereka bawa cukup 10 menit. Pada saat ini, tembakan di luar tiba-tiba berhenti. Ternyata menjadi pemimpin musuh memerintahkan tentara untuk pergi ke air untuk memeriksa. Mereka berlayar ke lokasi tangki yang tenggelam. Dan perintah komandan ini juga dengan cerdik membantu peleton. Sekarang semua orang keluar dari tangki. Dan titik pertemuan mereka harus pergi ke bawah kapal untuk memeriksa. Tapi saat ini hanya ada beberapa tentara yang berjaga. Para anggota tidak takut mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam sekejap, itu menghancurkan mereka semua. Kemudian merampok perahu ke titik pertemuan. Mereka dengan cepat kembali ke pangkalan. Bawa kembali pemimpin musuh dengan selamat. Kemenangan penuh tanpa kehilangan apapun. Tapi mereka tidak dihargai. Dan dimarahi oleh atasan. Hanya karena tangki yang mereka kendarai menghancurkan arsitektur di area perumahan itu. Selain itu, atasan mereka telah menangguhkan pekerjaan mereka. Tapi dalam menghadapi hukuman yang membingungkan ini, orang tidak berdebat. Sebaliknya, sangat bersemangat. Karena di tengah jalan mereka kembali. Mereka tiba-tiba menemukan dasar sungai. Ada banyak sekali arsitektur kuno. Mereka bahkan mengetahuinya. Ada juga tambang emas di sana. Jadi berapa banyak orang setelah diskors dari pekerjaan? Segera cari sejarawan lokal. Ketika menjelaskan mengapa datang, wanita ini segera mengeluarkan emas batangan. Rupanya mereka menemukan orang yang tepat. Ternyata sejarawan ini sudah tahu rahasianya di bawah ini. Selama Perang Dunia II, kakeknya tahu. Tentara Jerman menyembunyikan sejumlah besar emas di sini. Jadi dia diam-diam mengambil tongkat. Tapi tiba-tiba ditemukan oleh para prajurit. Tapi dia pintar. Cepat menghindari para prajurit. Lari ke gunung dan kubur emas batangan itu. Tapi setelah dia selesai mengubur emas batangan, bersiap untuk melarikan diri. Tiba-tiba ada yang menghalangi. Pria ini membawanya ke gunung. Orang-orang ini adalah milisi. Sekarang mereka punya rencana penting. Benar-benar memusnahkan tentara Jerman. Mereka menempatkan kakek sebagai sejarawan. Tiba di depan pemancar. Detik berikutnya. Mereka menghancurkan bendungan terbesar. Tentara Jerman dimakamkan di dalamnya. Dan gadis itu juga menyetujui catatannya. Temukan tempat untuk menyembunyikan emas batangan. Dan rahasia bawah air itu. Ketika orang mendengar ini, segera memutuskan untuk pergi mencari emas itu. Para prajurit berani menyembunyikan atasan mereka. Bersiaplah untuk mencuri emas yang tersisa dari Perang Dunia II. Pertama mereka pergi ke gudang senjata. Kemudian menipu manajer gudang untuk melakukan misi rahasia. Mereka membutuhkan kendaraan militer. Mereka dengan mudah memasuki gudang. Temukan perlengkapan selam dan perlengkapan lainnya. Semuanya sudah siap. Mereka berhasil menggunakan harga tinggi untuk membeli 2 pilot. Untuk mensurvei medan di sana. Tetapi ketika helikopter baru saja tiba di lokasi aksi, secara tidak sengaja mengalami serangan lagi.
Untungnya, pilot memiliki banyak pengalaman. Berhasil menembak jatuh pesawat tempur musuh. Tapi sekarang mereka tahu, area aksi ada di area musuh. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan ditemukan oleh musuh. Bahkan kehilangan nyawanya. Tapi di bawah danau ada lebih dari 200 batangan emas. Dapat membantu mereka mewujudkan impian miliarder mereka. Jadi mereka segera memutuskan. Mereka bersiap untuk berakting malam ini. Tetapi karena peralatan yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan terlalu banyak, helikopter tidak dapat dimuat. Jadi mereka menggunakan pesanan palsu. Manuver pesawat lain. Setelah tiba di lokasi lama, semua orang dengan cepat mengenakan pakaian selam mereka. Membawa alat yang mereka siapkan untuk tenggelam ke dalam air. Mereka dengan cepat tiba di luar brankas emas. Setelah membuka dinding, mereka menemukan bahwa ada terowongan di dalamnya. Segera berenang ke dalam. Mereka melihat sejumlah besar uang tunai. Kemudian mereka menemukan peti besar. Kalian bekerja sama untuk membongkar peti itu. Menghadap mata adalah batangan emas cerah. Ada persis 200 ingot. Orang tidak sabar. Mereka menaruh emas di atas kapal. Pindah ke tempat mereka ditakdirkan untuk muncul. Sepertinya tindakan mereka sangat menguntungkan. Tanpa mengetahui bahaya yang mendekat. Pada saat ini, musuh yang berpatroli juga akan mendeteksinya. Uang mengambang di atas air. Komandan segera menyadari bahwa semuanya tidak sederhana. Dia dengan cepat memberi perintah kepada bawahannya. Gunakan granat untuk dilemparkan ke dalam air. Memaksa orang yang berada di sungai untuk muncul. Setelah ledakan keras, semua orang baru saja bangun. Pada titik ini, mereka telah mengangkut semua emas di dalamnya. Bahkan jika ada musuh di atas, mereka tidak bisa tidak naik. Karena sekarang mereka tidak ada lagi oksigen. Mereka dengan cepat naik. Tapi ketika mereka muncul, menunggu mereka adalah meriam musuh. Tapi pada saat genting ini, turun untuk memancing ikan. Ternyata helikopter mereka telah tiba. Sukses menyelamatkan semua orang. Kemudian mereka membawa emas itu ke helikopter. Tapi sekarang semua orang mengira telah menghasilkan banyak uang. Tidak tahu sama sekali. Para atasan sudah tahu tentang tindakan mereka. Dan orang yang menceritakan rahasia ini adalah 2 pilot helikopter. Setelah kembali ke markas, para petinggi hanya mengkritik mereka untuk sementara waktu. Kemudian kembalikan semua emas yang mereka temukan ke desa.